Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga tanggal 21 bulan Maret 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Satu kali shuffle lagi ya. Langsung kita mulai. Oke, ini dia. Ada energi dari The Fool di sini. Berikut ada energi dari kemudian yes. Berikutnya ada dan berikutnya ada di sini. Yep. Ini tuh kayaknya pembacaan kepada orang yang baru merasa jatuh cinta kepada kamu. Gitu ya. Apakah memang hubungan kalian masih baru-baru nih? Jadi kalau hubungan kalian masih baru-baru, sudah ada nih dia dapat chemistry yang sebegitu baiknya ya dengan kamu gitu. Nah, kalau hubungan kalian tuh sudah lama, Mari lihat ini tuh kayak datang lagi. Perasaan sensasi jatuh cinta seperti yang dulu ya kepada kamu. Di awal-awal kalian bagaimana dulu dia dengan kamu ini tuh berjumpa gitu ya, bersama gitu, memulai sebuah relationship gitu ya. Jadi kayak sensasi cinta itu tuh kok rasa-rasanya menggebu lagi nih di si Yayang Bebeknya kamu ini. Nah, di sana. Dan kalau Mari lihat, dia ini tuh kok kayaknya nggak bisa ya menyembunyikan perasaannya dia ini tuh kepada kamu. Ingin dia nyatakan, ingin dia tunjukkan kepada kamu gitu. Walau memang ada Mari lihat agaknya malu-malu di sini. Gitu ya, malu-malu gitu. Jadi kayak yang masih ada canggung-canggungnya ke kamu ya kalau ini kalian masih baru-baru. Nah, kalau ini tuh hubungan kalian sudah lama, ya malu-malunya yang kayak gimana ya? Biasa tuh kan kalau orang baru-baru jatuh cinta kan agak-agak gimana gitu ya kan. Seperti ada rasa ingin menyatakan perasaan cinta ini tuh, tapi kok kayak apakah aku ditolak, apakah aku nanti akan diceng-cengin kan gitu ya. Apakah aku nanti dibully karena mengalami kembali perasaan jatuh cinta ini gitu. Nah, kalau untuk hubungan baru-baru, apakah cintanya aku itu nanti diterima? Apakah perasaan ini tuh menjadi satu hal yang bikin harga dirinya dia itu tuh kebanting ya. Misalnya ginilah, dia kegeeran sendiri sama kamu, sementara kamunya ya belum ada sensasi-sensasi seneng, cinta, suka gitu ya, naksir sama dia, kan bikin malu juga kan gitu ya. Nah, di sana. Tapi gitulah, kalau orang cinta itu tuh atau orang yang punya perasaan lebih itu tuh secara otomatis ya, kayak ada tuh dorongan dari dalam diri, aku harus nyatakan, aku harus tunjukin gitu. Jadi ya setidaknya tipis-tipis ya, padahal banyak mau kayak memuntahkan perasaan ini kepada kamu. Tapi boleh itu tuh nanti dia kayak tunjukinnya dengan cara tipis-tipis. Contohnya kayak gimana? Menatap kamu jauh lebih lama daripada normalnya orang menatap. Kayak gitu ya. Atau kemudian dia bisa tersipu-sipu malu, merah pipinya dia. Nah, misalnya kayak gitu ya. Atau dia bisa kayak lebih manja. Kesannya itu tuh lebih manja kepada kamu. Nah, di sana ya. Jadi kayak ya kalau nggak, ya memang kalau disimpen doang, disimpen sendiri nggak sanggup nyimpennya gitu loh. Jadi kayak ya mau nggak mau itu tuh dinyatakan, mau nggak mau itu tuh ya kayak ditunjukin aja sudah sama kamunya gitu loh ya si seseorang ini. Nah, apalagi belakang hari dia kok makin happy gitu lah. Hanya melihat kamu aja makin happy dia. Jadi makin nambah-nambah nih bunga-bunga dalam hatinya gitu ya. Nah, ini bisa juga kayak yang namanya dia lagi jatuh hati sama kamu ya. Ya kamu makin cantik, ya kamu makin ganteng gitu ya. Jadi kayak ada nilai tambah ya tentang kamunya itu tuh di matanya dia gitu lah ya.
Dan hal itu tuh tentu saja makin membuat sensasi di dalam hatinya dia, nambah-nambah juga nih ke kamu. Jadi nggak tahu nih apakah kamu yang makin cantik sehingga dia makin berbunga-bunga, ataukah memang dia berbunga-bunga sehingga dia melihat kamu makin cantik, makin ganteng. Nah seperti itu ya. Jadi dia bisa energi bolak-balik gitu ya. Bolak-balik saling mempengaruhi kayak gitu ya. Nah di sana. Jadi yang kayak bahwa kamunya itu tuh semacam orang yang berhasil lah gitu. Orang yang berhasil membuat dia kayak jadi tahu, oh ini ya, jangan-jangan ini tuh namanya cinta. Oh jangan-jangan ini tuh yang namanya sayang. Nah seperti itu. Wah ini tuh yang namanya naksir. Gitu tuh si dianya. Atau dia bisa, aku tuh ternyata masih sayang ya. Aku tuh ternyata masih cinta ya. Nah di situ. Ya. Dan boleh-boleh nanti kalau ini tuh pacaran ya, bisa-bisa dia tuh mulai nih mau ngobrolin tentang masa depan. Mau itu di sana. Kamu nanti kalau married itu tuh pengennya suami yang kayak gimana? Inginnya itu tuh istri seperti apa? Kamu maunya itu tuh anaknya berapa? Tinggalnya di mana? Apa? Mau itu. Nanti dia obrolin tentang masa depan. Bahkan bisa itu. Kalau aku lamar kamu mau nggak? Gitu ya. Nah, kira-kiranya gitu ya. Ini hanya contoh-contoh aja ya. Gitu. Ini hanya skenario-skenarionya Mari. Tapi bisa-bisa ya memang seperti itu yang terjadi, namun dengan stylenya kalian ya. Gitu. Mas, kamu tuh belum ada rencana mau married di tahun ini. Bisa dia tuh. Ya, ngajak-ngajak kamu untuk kayak bersatu dengan dia. Namanya kalau orang lagi cinta ya. Kalau orang lagi cinta itu tuh kan dia tuh akan diiringi dengan rasa ingin bersatu ya dengan orang yang dia cintai. Ya salah satunya yang bersatu itu tuh dengan cara pernikahan kayak gitu ya. Nah kalau kalian dalam posisi PDKT, tentu saja ini memang bukanlah langsung ke pernikahan ya ngajak kamu. Ya bisa-bisa dia menjalani step-step tanda petik normalnya ya, dari deket terus pacaran dulu kan gitu kan. Nah udah nih bisa tuh dia yang kayak deketin kamu, pacaran yuk gitu ya, belum niat nih mau punya pacar gitu ya. Jadi kayak dia sedang mau menawarkan dirinya dia menjadi kekasihnya kamu gitu loh ya, menjalani keromantisan, kemesraan romantis ya dalam hubungan pacaran sama kamu. Nah di sana ya. Tapi memang ini tuh lebih cocok mari lihat ke pembacaan hubungan yang sudah cukup lama nih. Cukup lama kenalannya bisa ya, atau ya cukup lama sudah kalian itu tuh jadi pacar, berstatus suami istri. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak memang kalau yang makin sudah lama kalian ini tuh bersama, makin lama ya pasti ya sempat ada up and down dengan perasaan ya. Nah tapi di sini tuh alih-alih down malah si dianya Marliat tuh up. Sebenarnya sih sama-sama up kalian berdua ini ya. Kamu juga begitu ke dia kalau Marliat. Jadi bukan hanya kemudian ini tuh cinta yang bertepuk sebelah tangan ya, perasaan yang tidak berbalas ya. Nampak-nampaknya tidak gitu. Karena kamu juga ternyata punya sensasi yang hampir serupa sama dengan dirinya. Gitu loh. Jadi ketika dia kembali merasakan jatuh cinta, ya kamu juga demikian. Gitu. Ya. Jadi boleh-boleh di minggu ketiga bulan Maret ini adalah minggu, bulan ataupun minggu ataupun tahun ya. Ini tuh kalian kayak menyadari kembali, oh aku memang masih ada ya ternyata bonding emosional dengan dia gitu loh. Wah ternyata walaupun kami sudah sekian waktu bersama, bahkan sudah tua-tua ini ya saat sekarang ya bisa jadikan udah bukan muda lagi gitu ya, om tante mungkin yang lagi melihat video ini bisa aja, oh ternyata masih bisa juga ya jatuh cinta kembali dengan orang yang sudah membersamai aku hampir seumur hidupnya aku nih. Nah seperti itu, wah ternyata masih ada ya, bisa menikmati apa ya namanya, hati yang romantis gitu ya, hati yang romantis
kondisi bukan hati, kondisi yang romantis dengan pasangan ya. Nah kayak gitu. Ternyata umur itu tuh tidak menentukan sampai seberapa jauh sih hati ini tuh bisa mengalami sensasi-sensasi ya. Nah di sana. Ternyata umur enggak ngaruh ya, kalau mau jatuh cinta mah ya sudah kakek nenek pun bisa jatuh cinta kembali kan gitu ya. Nah di sana gitu loh. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentunya kamu yang bisa-bisa kamu dengan dia itu tuh tidak menjalani relationship sebagaimana relationship normalnya. Entahlah misalnya ini tuh hubungannya LDR ya, atau apa itu istilah yang baru mari dengar, LDM ya, long distance marriage gitu ya. Ah bisa jadi di sana ya. Nah jadi walaupun kayak sedang berbunga-bunganya kalian ini, ya karena kondisi keadaan tidak bisa ya diplongin gitu loh, diplongin perasaan ini, dibebaskan diri ini tuh berkreativitas untuk mengekspresikan diri, terutama kamu gitu ya. Jadi kayak seberapa ingin pun kamu kayak deket sama dia ya, menyentuh dia secara langsung, tapi kenyataannya ya mungkin kamu sedang dinas keluar kota ya, atau mungkin kamu yang memang kerjanya itu tuh memaksa kamu harus jauh gitu ya dari dia. Nah di sana ya. Jadi yang kak mau nggak mau boleh ya, akhirnya dia yang bisa-bisa sadar diri bahwa dia yang harus fight gitu ya, yang harus lebih mengkondisikan gitu loh. Jadi bukan ini bisa nih ya, kalau kalian LDRan bukan kamu yang datang ke kota dia, tapi dia yang datang nanti ke kotanya kamu, nyusul dia ya, datang dia ke kotanya kamu di sana. Jadi kayak kamu itu tuh yang menerima kehadirannya dia. Nah jadi boleh-boleh ya dengan aktivitasnya kamu tidak bisa ini mendahulukan untuk memulai komunikasi, tetapi dia yang membuat ada interaksi antara kamu dengan dia dengan cara komunikasi apalah seperti itu ya. Nah di sana. Nah namun kamu yang sebagai penerima atas apapun tindakan-tindakannya dia, ya kamu tuh ya makin ya tetap aja sih kamu ya makin happy ya, kamu makin senang. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak chemistry-nya kalian berdua jauh lebih kuat di minggu ketiga bulan Maret ini gitu loh, chemistry kamu dengan dia gitu ya. Nah namun gini, memang kalau dia kayak membincangkan tentang masa depan, ini mungkin kalau kalian yang hubungannya masih pacaran ya, memang mari lihat-lihat kalau dia membincangkan tentang masa depan, kamu boleh aja di situ tuh seperti berani belak-belakan ya. Karena boleh-boleh kalau untuk berumah tangga, apalagi dalam waktu dekat, bisa-bisa kamu belum siap ya. Bisa-bisa kamu belum siap. Karena lagi-lagi ada kondisi di sini. Jadi ini tuh bukan kayak ada tanda petik problem dari dalam dirinya kamu, tapi memang keadaannya saja gitu loh. Ya, keadaannya saja yang kamu belum bisa nih segera untuk meminang dia atau dipinang sama dia gitu. Jadi masih harus kayak menikmati proses dulu lah di sana. Mau diburu pun, mau dipercepat pun, mau diusahakan ugal-ugalan pun, boleh-boleh menurut kamu ya kurang pantas ya, kurang bijaksana gitu ya, atau memang nggak bisa gitu ya, memang sama sekali itu tuh nggak bisa gitu. Jadi boleh dalam diam-diam dalam dirinya kamu tuh bisa ya berharap bahwa seseorang ini tuh paham betul dengan kondisinya kamu. Jadi dia itu tuh mau untuk sabar, dia yang beradaptasi kepada kondisi-kondisinya kamu gitu ya kan. Bukannya kamu dalam artian mau menuntut dia untuk menerima kamu apa adanya gitu ya. Memang tidak ada pemaksaan dari dirinya kamu untuk si pasangannya kamu ini, tapi ya ini harapannya kalau bisa gitu ya. Walaupun dia, contoh gini, walaupun kamu belum bisa meminang dia untuk tahun ini ataupun tahun depan, tapi harapannya kamu diam-diam dalam hatinya kamu, dianya itu tuh mau menunggu misalnya 3, 4 atau 5 tahun lagi misalnya seperti itu ya.
di sana. Kamu mau dia sama-sama fight dengan kamu untuk mempertahankan relationship ini atau untuk menaikkan level ya, step dari hubungan ini gitu ya di sana. Nah, jadi kalau kalian pun ini katakan hubungan teman tapi dekat gitu ya, sudah sekian lama, bisa-bisa dalam hati masing-masing ini tuh kayak sudah menganggap ya, ini tuh bukan hanya hubungan teman mesra gitu ya, teman tapi mesra, tapi ini tuh bisa ya benar-benar kayak layaknya itu orang lagi pacaran gitu ya kan. Teman dekatnya itu tuh teman tapi mesra di sana gitu. Dan ya ada harapan kalau memang tak bisa dinaikkan ini model relationship-nya, hanya katakan ya gambaran sekarang hanya bisa mentok-mentoknya tetap dia di hubungan teman tapi mesra. Tapi boleh di sini tuh kayak saling berharap ya bahwa kedua-duanya bisa setia di sini. Maksudnya bisa tetap mau membuka diri satu sama lain. Gitu ya, bukan kemudian akhirnya ya nggak bisa kok ini pacaran, wah nggak bisa kok ini tuh menikah, akhirnya kayak salah satu kayak bilang udahlah aku nggak mau lagi lah koneksi, aku menutup diri aja lah, aku cari aja lah yang mana yang jelas, yang mana yang pasti gitu ya. Nah bisa-bisa harapannya kamu maunya dia itu tuh kayak ya udah terima aja gitu ya, terima aja ya memang beginilah kondisinya. Jadi jangan-jangan pun di sini bisa kamu kayak bermain ya takdirnya udah kayak gini kayak gitu ya, jalan nasibnya udah seperti ini ya, tapi semoga dia itu tuh bisa tabah, masih tetap mau gitu ya, jalani kedekatan ini tuh bersama dengan dirinya kamu gitu ya. Jadi kayak nggak usah dulu muluk-muluk mikirin tentang akan seperti apa, bagaimana di masa depan sana, pokoknya di-enjoyin, disantaiin gitu ya kan, diberikan aja lah yang paling bisa dilakukan yang terbaik, udah cukup sampai situ gitu kan. Jadi kayak nggak usah terlalu ribet dulu lah, setidaknya untuk di saat ini gitu, dinikmati aja dulu ala kadarnya lah, keadaannya udah kayak gini kan gitu ya. Nah di sana misalnya ya keadaannya ya nggak bisa untuk deketan, mesti hanya bisa LDRan gitu ya, ya keadaannya hanya bisa teman tapi mesra saja. Nah gitulah, pokoknya kondisi-kondisi kayak gitu ya, maunya kamu dengan dia masih tetap bisa masih bisa tetap jalan bareng-bareng gitu, menyesuaikan aja lah. Jadi kayak kalian punya new normal ya, kalian punya kenormalan sendiri lah gitu loh, bukan normalnya sesuai dengan tolak ukurnya kebiasaan ya, tanda petik ya, kebiasaan di dunia asmara gitu, tapi kalian punya kenormalan tersendiri. Nah kayak gitu ya Kak Marlian. Jadi ini tuh sebenarnya masa-masa yang baik lah, masa-masa yang bagus ya dalam relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Oke baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, Virgo, ada energi dari Sagittarius di sini, hadir energi dari Leo, kemudian energi dari Aries, kemudian ada energi dari Cancer, Pisces, dan Scorpio hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.